Saudara, kasus judi online di Indonesia marak terjadi lantaran sejumlah selebgram turut mempromosikan melalui akun media sosialnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran uang judi online mencapai triliunan rupiah. Polri dan Kemenkominfo pun melakukan berbagai upaya memberantas judi online dengan pemblokiran konten dan kerjasama PPATK guna membatasi ruang gerak pelaku judi online. Indonesia darurat judi online. Kasus judi online makin marak terjadi lantaran sejumlah artis dan selebgram turut mempromosikannya. Alhasil, sejumlah selebgram di Jawa Barat dan Jawa Timur yang diketahui promosikan situs judi online di akun media sosial mereka ditangkap polisi. Mirisnya, beberapa di antara selebgram tersebut masih berstatus pelajar di bawah umur. Mereka mengaku tergiur dengan iming-iming uang instan. Adapun modusnya, mereka ini dihubungi oleh admin situs judi online yang ada di luar negeri. Kemudian mereka menerima tawaran untuk memposting situs-situs judi online. Selain selebgram, selebritas terkenal tanah air Wulan Guritno pun menjadi sorotan. Wulan diduga mempromosikan judi online di akun media sosialnya tahun 2020 lalu. Polisi berencana memanggil Wulan Guritno untuk klarifikasi. Keterlibatan artis dan selebgram dalam promosi judi online dikhawatirkan membuat praktik tindak pidana ini kian masif. Maka, konsekuensi hukum menanti mereka yang promosikan judi online. Kepada influencer yang followernya mungkin juga cukup banyak dan bisa mempengaruhi netizen, ya, seperti selebgram, artis, dan lain sebagainya, ini untuk tidak melakukan atau tidak mempromosikan judi online. Apabila masih ditemukan, kita akan melakukan langkah-langkah tindakan atau melakukan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Polri memang terus galakkan pemberantasan judi online. Catatan Polri menunjukkan kasus judi online meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2022 pengungkapan kasusnya meningkat 2 kali lipat. Selama tahun 2022 kita mengajukan sebanyak 401 pemblokiran. Kemudian di tahun 2023 ini meningkat menjadi 513. Kita juga melakukan pemblokiran terhadap rekening. Ya, jadi kita sasar semua, ini sudah jelas TPPU-nya ada. Padahal ancaman hukumannya tak main-main. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku praktik judi online terancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Tak hanya Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga lakukan upaya memberantas judi online. Pemblokiran konten dan kerjasama dengan PPATK dilakukan guna membatasi ruang gerak pelaku judi online. Pemerintah melakukan terus dalam hal ini Kominfo take down terhadap konten-konten judi online. Kominfo sudah menjalin kerjasama dengan PPATK untuk menutup atau memblokir rekening-rekening yang dipastikan menjadi rekening penampungan judi online ini. Kemenkominfo mencatat jumlah konten judi online yang diblokir terus meningkat. Peningkatan drastis terjadi saat masa pandemi 2021 lalu, yakni mencapai lebih dari 200.000 konten. Sementara hingga bulan Juli 2023, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 160.000 konten judi online. Angka ini telah melampaui total konten judi online yang diblokir pemerintah pada tahun lalu. Secara keseluruhan, lebih dari 800.000 konten judi online diblokir selama 5 tahun terakhir. Ironisnya, meski penindakan gencar dilakukan, praktik judi online terus berjalan ditandai dengan perputaran uang yang fantastis hingga triliunan rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat, jumlah perputaran uang dalam judi online telah mencapai angka 81 triliun rupiah. Padahal, tahun 2017 lalu, nilai perputaran uang atas praktik ini hanya mencapai 2 triliun rupiah.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi sempat mengungkap perputaran uang dalam satu aplikasi judi online saja ditaksir mencapai 2 triliun rupiah per bulan. Judi online bak lingkaran setan. Peluang menang diciptakan, padahal 90% uang masuk kantong bandar. Berdasarkan algoritma, jadi di judi online itu persentase yang kalah itu 90%, yang menang 10%. Oh iya. Jadi 10%, itu mengharapkan keuntungan dari yang 10% menjadi yang 10%. Tapi 90% orang akan loss, dan itu udah didesain. Karena begini, kalau kalah terus ya pasti nggak laku dong. Tak heran, kerugian masyarakat akibat judi online dapat mencapai sekitar 27 triliun rupiah hanya dari satu aplikasi saja. Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai judi online ibarat satu sistem yang dapat menarik masyarakat dengan iming-iming keuntungan besar. Judi ini menjadikan berpikir orang itu lemah. Karena berpikir mengharap untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Padahal tidak terjadi. Apalagi dengan konsep suatu sistem yang baik, ada dengan selebritas dan sebagainya, orang tertarik. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menunjukkan lebih dari 65% warga Indonesia belum mengetahui judi online. Alhasil, mereka terjebak di dalamnya. Risiko kecanduan yang dapat mengakibatkan depresi hingga terjerumus dalam tindak kriminal mengintai. Ketika sudah kecanduan, kemudian secara finansial atau perekonomian atau keuangan habis, ini juga berdampak kepada stres, depresi, cemas, dan bahkan bisa melakukan tindak pidana atau tindak kriminal lainnya.